Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajmain. Baik, syukur alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali ya di pertemuan yang ke-18 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah ya kita udah mencapai lebih daripada setengah kitab jilid pertama ya. Dan itu artinya sebentar lagi kita sudah mau masuk di jilid kedua gitu. Dan insya Allah ya teman-teman sekalian terkait sebelum masuk ke jilid 2 ya, itu insya Allah kita akan mungkin sedikit banyak akan menyinggung beberapa hal terkait kamus hiwari ya, yang sempat saya bagikan di lewat termasuk kemarin ya ke rumah teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kamus hiwari ini saya kira belum bisa dipahami kalau misalnya kita langsung awal sebelum baca kitab daripada jilid yang pertama seperti itu. Dan alhamdulillah kita udah mau selesai jilid pertama, dan insya Allah kalau sebelum kita masuk di jilid yang kedua ya, insya Allah kita akan membahas sedikit banyak terkait yang namanya kamus hiwari itu. Dan sekarang ini dan pertemuan kali ini ya, kita akan membahas terkait yang namanya ad-darsus tsalits wa ishrun ya, wal ishrun. Pelajaran yang ke-23 seperti itu ya. Jadi di sini kita akan dikenalkan dengan anggota tubuh manusia ya. Anggota tubuh manusia. Jadi di sini ada yang namanya jismul insani ya. Saya kira teman-teman udah paham juga ya, jism di sini itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, jism itu memiliki makna sama dengan yang namanya badan ya. Jadi di bahasa Arab itu tubuh itu bisa kita terjemahkan bisa menjadi badan, badanun ya, bisa juga jismun seperti itu. Jadi di sini jismul insan itu artinya adalah tubuhnya insan ya. Karena ini di sini ada yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Jadi kalau misalnya ada isim kemudian ketemu dengan isim, sedangkan yang isim yang awalnya nggak ada alif lamnya, kemudian yang kedua ada alif lamnya, ini yang sering kita sebut dengan yang namanya al-idhofah. Yang itu yang memiliki maknanya ya. Jadi jismul insan itu artinya adalah badannya manusia seperti itu ya. Nah, jismul insan ini kemudian kita dikenalkan dengan beberapa mufradat baru ya di sini ya. Ada yang namanya ra'sun ya. Ini mungkin kalau dulu di pesantren itu sering ya. Saya itu kalau kantin kadang-kadang beli ra'sun dajjal ya seperti itu. Jadi dajjal itu kan ayam ya. Berarti kalau ra'sun dajjal itu artinya kepala ayam seperti itu. Jadi ra'sun itu artinya kepala seperti itu. Jadi nggak hanya untuk manusia, tapi ra'sun juga kita bisa terjemahkan untuk hewan seperti itu. Nah, ini terkait dengan yang namanya ra'sun, artinya adalah kepala. Kemudian ada yang namanya unuk ya. Unuk artinya leher. Kemudian ada yang namanya katif ya. Katifun itu artinya adalah pundak. Gitu. Kemudian yadun saya kira teman-teman sudah tahu ya, yadun artinya tangan ya. Kemudian sodoron ya. Sodoron itu artinya adalah dada gitu ya. Kemudian batnun ya. Batnun itu artinya perut ya. Jadi dan perut ini pun ya, kata batn ya. Ini enggak hanya untuk untuk makhluk hidup saja, bahkan untuk yang namanya makhluk yang tidak hidup juga kita gunakan ini. Contohnya apa? Batnul ardi ya. Perut bumi misalnya seperti itu. Itu juga bisa kita artikan dengan yang namanya batnun ya. Kemudian ada yang namanya dhahrun, itu artinya adalah punggung ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya rijlun ya, kaki ya. Wajhun, saya kira paham juga ya teman-teman ya, wajah. Sama dengan bahasa Indonesia ya, mirip ya, wajhun, wajah. Kemudian ada yang namanya ainun ya. Ainun ini kata yang saya kira sangat memiliki banyak makna dalam bahasa Arab ya.
bisa diartikan mata kalau terkait dengan tubuh manusia ya. Bisa kita terjemahkan sebagai mata-mata. Jadi kalau dalam perang itu kan ada yang namanya mata-mata ya. Bisa juga kita Oh, terjemahkan, sama namanya sama Ustaz. iya, Ainun ainun. juga. Ya. Kemudian juga Oh. bisa kita artikan sumber mata air, itu juga artinya ainun ya. Dan masih banyak lagi, kalau nggak salah ada belasan makna daripada ain. Bisa dicari ya, insya Allah hal yang seperti ini, misalkan di Facebook atau di Google bisa dicari makna daripada ain ya. Insya Allah nanti kalau teman-teman udah selesai ini, nanti bisa dicari ya. Kemudian ada juga yang namanya anfun ya. Anfun itu hidung ya. Kemudian famun. Nah, famun ini kadang-kadang kalau orang-orang yang terlalu fasih istilahnya gitu ya, itu kadang-kadang dikasih tasdid di meme-nya. Jadi famun seperti itu. Jadi padahal yang benar adalah famun. Famun itu artinya mulut ya. Kemudian ada lisan ya. Lisan ini teman-teman kadang-kadang diterjemahkan dan mengartikan sebagai lisan seperti itu. Padahal lisan sendiri kalau misalkan dalam tubuh manusia itu lebih itu kan ke mana lidah seperti itu ya. Lidah itu artinya lisan. Kemudian ada yang namanya sinun. Ya. Sinun artinya gigi ya. Ini gigi satu ya. Kalau gigi dua itu kalau lebih gigi dan banyak itu berarti asnanun ya. Sinun sinnani asnanun. Jadi ini mufrad. Jamaknya asnanun. Gitu, ya. Kemudian ada khaddun ya. Khaddun itu apa? Pipi ya. Khad ya. Kemudian ada yang di sini ada jabah. Ya. Apa itu jabah? Dahi. Bahasa dahi ya benar ya. Atau kening ya. Sama aja ya. Dahi, kening, atau dahi juga sama. Ya. Kemudian ada yang namanya udun ya. Udunain ya. Udunain itu dua telinga ya. Berarti udunun ini satu telinga. Kemudian zakonun. Zakonun itu tempatnya janggut itu apa ya namanya itu ya. Ustaz nanti izin mau screenshot Ustaz. Oh ya. Kalau lihat di YouTube juga boleh Fatan. Biar ada viewernya. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Zakonun itu artinya apa ya? Dagu tadi. Apa Mas? Dagu. Oh iya, dagu benar ya. Saya kadang-kadang lupa bahasa Indonesianya ini. Ah, Suka kebalik kadang-kadang antara dahi sama dagu ya. benar. Dagu dan syafatun itu artinya bibir ya. Ada yang namanya syafatul as-sufla yaitu bibir yang paling bawah ya. Kan bibir kan ada dua, bibir atas sama bibir bawah ya. Syafatul sufla wa syafatul a'la. Ulia, afan, syafatul ulia. Jadi kalau a'la ya, itu kan ismu tafdil ya. A'la yang lebih tinggi seperti itu ya. Atau asfal itu lebih tinggi. Itu khusus untuk yang mudzakkar. Tapi kalau muannas kita jadikan menjadi sufla wa ulia seperti itu. Syafatul ulia wa syafatul sufla seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sya'run ya. Sya'run itu artinya apa? Rambut ya. Ini rambut mana saja ya? Ini bisa rambut atas dan sebagainya ya seperti itu. Sya'run katanya seperti itu. Oke. Nah, oke ya. Mau di screenshot dulu, Fatan? Udah? Ya. Tunggu Ustaz. Oh, belum. Nah, Ustaz, syukran. Ya. Afwan. Oke, di sini ya ada nas ya. Saya kira cuma satu paragraf ya. Mungkin saya minta tafadhol Mas Fikrul ya, boleh diterjemahin ini Mas Fikrul. Ini jismun kamilan ya. Iya. Ya, diatin. Sambil dibaca habis itu diatin ya. Li jismun kamilun. Li artinya masih ingat? Di atau ke ya? Milik punya, saya punya. ya, Li ya. Milik Punya aja. saya, ya punya saya. Jisun. Saya memiliki jismun. Jismun artinya? Jismun. Tadi ya, masih di awal tadi ya. Jismul insan itu artinya tubuh manusia ya. Tubuh. Berarti Tubuh saya. bukan tubuh saya ya. Li jismun berarti saya mempunyai Saya tubuh. saya
mempunyai tubuh ya, yang kamil. Ya, berarti yang yang sempurna seperti sempurna. itu ya. Sempurna atau lengkap. Jadi kamil itu bisa kita terjemahkan lengkap ya. Bisa juga kita terjemahkan menjadi sempurna. Ya. Lawan katanya apa? Lawan katanya naqis. Ya. Nah, makanya kayak misalnya Mas Kun ini kan ngajar di ya, SJIT insan kamil ya. Berarti di situ maksudnya adalah insan kamil, itulah manusia yang sempurna seperti itu. Jadi li jismun kamilun itu adalah saya memiliki tubuh atau badan yang sempurna seperti itu. Lanjut ya, ini ya, lil jismi ajza'un wa a'dha'un. Lil jismi ajza'un au a'daun. Ya, lil Di jismi tubuh, di dalam tubuh bukan di dalam ya, ada dalam di sini berarti mempunyai ya. punya Jadi tubuh ya mempunyai tubuh mempunyai ajza'un ya. ajza. Ajza'un ini sama ya sebenarnya dengan makna juz dalam Al-Qur'an ya. Jadi sebenarnya juz dalam Al-Qur'an kalau kita terjemahkan secara bahasa ya, etimologi itu bisa kita terjemahkan sebagai bagian seperti itu ya. Bagian. Jadi lil jismi ajza'un. Jadi juz'ani ajza'un ya. Tubuh memiliki bagian-bagian a'dha'un ya. Jadi ajza itu jamak, Bagian. jadi diartikan bagian-bagian. Demikian juga dengan a'dha juga jamak. Mufradnya apa? Mufradnya adalah udhun ya. Udhwani a'dha'un. A'dha'un itu artinya adalah anggota ya. Jadi udhwani a'dha'un. Jadi anggota-anggota tubuh memiliki bagian-bagian atau anggota-anggota seperti itu. Kemudian sini ya ajza'ul jismi artinya Mas? Ajza Tadi bagian-bagian ya. Bagian tubuh. Nah, terdapat iya antara lain seperti itu ya. Antara Bisa lain. diterjemahkan seperti itu ya. Atau adalah juga boleh ya. su, Ar-ra'su artinya tadi kepala, wal unuku, dan unuk leher, Masya Allah ya. wal Lanjut. katifu, pundak dan pundak, Iya. wal yadu, dan tangan, wal soderu, dan dada, wal batnu, dan perut, Iya. wal zohru, dan punggung, Iya. warijlu, dan Iya. kaki. Iya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada di sini itu yang bentuknya ajza'ul jismi ini ya. Kalau misalkan ada yang seperti ini, yang memang bentuknya adalah jamak ya. Kemudian di sini ada hiya, itu biasanya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu seringnya bisa kita terjemahkan menjadi antara lain seperti itu ya. Atau juga bisa kita terjemahkan adalah seperti itu. Jadi ajza'ul jismi hiya itu adalah bagian-bagian tubuh antara lain. Nah, jelasnya seperti itu ya. Kita jelas ya itu ya. Oke, boleh dilanjut Mas Fikro. Anta ta'malu Bil jismi wa bi'adaihi. Ya, artinya Anta kamu ya. ta'malu Ta'malu amila ya'malu artinya bekerja ya. bekerja. Ya, atau beramal boleh ya. Bekerja. Bil jismi. Bil jismi alba kemarin artinya apa? Masih ingat? Albab tap dengan ya. Dengan Bi al jismi dengan tubuh ya. Tubuh. Wa bi'adaihi artinya Wal bi'adaihi. Dan tadi anggota-anggotanya ya. Anggota-anggotanya ya. Kemudian ta'khudu bil yadi artinya anta ta'khudu. Khuzu. Akhadha ya'khudhu kemarin artinya mengambil ya. Berarti anta khudu artinya kamu mengambil. Kamu sedang mengambil ya. Kamu sedang mengambil
bil yadi artinya dengan tangan, tangan benar ya. Kemudian watak tubuh dan kita apa? Artinya apa? Masih ingat kita apa? kita buku Tulisan ya. atau Jadi kata bayang tubuh artinya menulis ya. Tapi watak tubuh artinya kamu dan kamu menulis bil yadi dengan tangan dan tamsahu dan masaha yamsahu, ada mim saha, masih ingat mim saha artinya apa? Menghapus ya, mim saha ya. Berarti masaha yamsahu itu artinya menghapus seperti itu. menghapus dan menghapus Dan dengan kamu tangan. menghapus dengan apa? Tangan. Dengan tangan ya. Kemudian ini ana ahmilu syai'an khafifan bil yadi. Ana artinya Saya hamala yahmalu, hamala yahmalu apa? Hamala yahmilu apa ya? Hamala yahmilu membawa ya. Saya membawa syai'an khafifan. Khafif artinya apa? Masih ingat? Khafif tas ya. khafif artinya ringan ya, Mas ya. Ringan. Ana ahmilu syai'an khafifan. Syai'an artinya apa? Sesuatu ya. Sesuatu. Saya sedang membawa sesuatu yang ringan dengan tangan. Dengan tangan ya. Wa ahmilu syai'an tsaqilan artinya dan saya membawa sesuatu tsaqilan, lawan katanya khafif yang berat ya, benar. Alal di atas katif, di atas pundak, masya Allah ya. Au ala au artinya au artinya atau ya, atau di atas dahar punggung ya, punggung ya. Jadi wa ahmilu syai'an tsaqilan 'alal katifi aw 'alal dhahri artinya adalah saya membawa sesuatu yang berat di atas pundak atau di atas punggung seperti itu ya. Lanjut ini nahnu naqumu ya. Nahnu naqumu Kita, kami ya, kita. Ya, kami benar ya. Kita naqumu. Ada qama yaqumu itu artinya berdiri ya. Berarti kami sedang berdiri. Kami sedang berdiri ya, benar. Wanamsi iya. Masya yamshi artinya berjalan ya. Berjalan dan berlari. Ya, berlari, masya Allah ya, benar. Kemudian wanasibu wasabayasibu itu artinya gercep ya. Mungkin kemarin masih gercep. gerak cepat ya. Wanasibu ya. Dan bergerak cepat. Wanarfusu. Ini mufradat baru ya. Narfusu birajli. Narfusu kurah. Rafasa yarfusu artinya adalah menendang ya. Menendang. Itu menendang. Siapa yang menendang? Narfusu berarti dengan kaki. Ya, dengan kaki. Di sini ada nun. Berarti di sini artinya kami ya, atau kita ya. Oh ya, dan kami menendang. Dan kami menendang. Jadi rafasa yarfusu ya, itu artinya adalah menendang seperti itu ya. Jadi teman-teman sekaligus di sini kita murajaah ya. Ini kita fi'il yang di situ ada kata gantinya seperti itu ya. Anta ta'malu, kemudian anta ta'khudu ya. Anta taktubu, anta tamsahu ya. Ana ahmilu. Ini ya. Ahmilu lagi ya. Kemudian ada nakumu, namshi, najri ya. Nasibu sama nakfus. Ini semuanya adalah fi'il seperti itu ya. Saya kira udah jelas ya terkait ini ya. Oke teman-teman ya. Di sini ada gambar ya. Ini terkait dengan barang terkait yang tadi, yang terjemahan tadi ya. Ada rasul artinya kepala ya. Kemudian anfun itu hidung ya. Zakanun itu dagu ya. Unukun itu leher ya. Kemudian katif itu pundak. Dhahrun itu punggung ya. Kemudian adudun. Nah ini kayaknya belum disebutkan tadi ya. Adudun ini bisa kita artikan sebagai otot ya. Atau mungkin yang daerah sini ya.
yang biasanya buat pameran, biasanya adodon. Ini artinya adalah yang namanya otot seperti itu. Kemudian mirfakun ya. Nah, ini juga baru ya. Mirfakun itu siku ya seperti itu ya. Kemudian sa'idun ya. Sa'idun ini artinya lengan bawah ya. Gitu ya. Jadi yang adodon tadi itu lengan atas gitu. Ini lengan bawah ya. Beda kalau antum beli ke ini ya, Sabana mungkin ya. Ada paha atas, ada paha bawah seperti itu. Ya, kemudian ada batunon ya. Batun itu artinya perut ya. Kemudian me'somun ya. Me'som itu artinya pergelangan tangan ya. Ini baru semua ya yang saya kasih lingkaran ini. Kemudian ada fakhidun ya. Ini ada mungkin teman-teman yang pernah ngaji kitab Arba'in Nawawiyah ya. Itu ada istilah kisahnya apa namanya? Malaikat yang ketemu Nabi ya, yang ada di situ mufrad fakhid gitu ya. Fakhid artinya adalah paha seperti itu. Kemudian di sini ada rukbah. Lutut ya, rukbah ya. Kemudian saqun ya, artinya betis ya. Kemudian aqibun. Aqibun artinya adalah tumit ya. Kemudian kodamun itu artinya adalah telapak kaki. Kabun itu artinya mata kaki. Saya kira jelas ya. Sudah ada gambarnya, tinggal antum masih terjemahannya aja seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada ini ya, apa namanya? Nas yang perlu kita baca sebenarnya ya. Cuman saya kira teman-teman sudah bisa ya untuk menerjemahkan ini. Apalagi ini saya kira untuk mufradatnya sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Misalkan di sini ada ahmar ya. Kemudian ada juga tadi misalkan al-maidah. Al-maidah ini artinya adalah meja hidangan ya, meja makanan seperti itu artinya adalah maidah ya. Oh, afwan. Bukan maidah apa ya? Yang meja makanan itu artinya maidah, panjang namanya ya. Maidatun ya. Ayat surat Al-Maidah itu artinya makanan, cuman maidah di sini ini beda lagi ya. Yadakhulu ta'amu minal fami ilal ma'idati ya. Tsumma yadkhulu ya. Jadi ma'idah ini artinya adalah lambung ya. Gitu. Ma'idah artinya lambung gitu. Ini mufradat baru juga ya saya kira ya. Ini ada lambung ya. Maka Rasul alaihi sya'ran aswad masih ingat ya saya kira ya. Artinya adalah hitam ya. Kemudian lirrajuli al-Indonesia sya'ran aswad. Orang Indonesia itu rambutnya hitam gitu. Walirrajulil Aurobi dan orang Eropa ya sya'run ashqar ya. Ashqar itu artinya pirang ya. Gitu. Ashqar itu pirang. Walirrajuli sya'run qasirun walil mar'ati sya'run tawil ya. Dan laki-laki itu memiliki rambut yang pendek, qasir ya, masih ingat ya. Walil mar'ati dan perempuan itu memiliki sya'run tawil, rambut yang panjang. Anta tamsyutu. Nah, ini mufradat baru ya. Masyata yamsyutu itu artinya adalah menyisir ya. Anta tamsyutu sya'raka kulla yaumin bil mushti. Ya. Kamu ya menyisir rambutmu setiap hari, kulla yaumin, kulla artinya setiap, yaumin artinya hari ya. Setiap hari bil mushti dengan sisir. Fi nahiyatil amam, di bagian depan ya. Nahiyah itu sebenarnya bisa kita terjemahkan pojok ya seperti itu. Nahiyah atau sisi ya. Fi nahiyatil amam, di sisi depan ya. Minar ra'si wajhun. Di sisi depan daripada atau dari ras dari kepala adalah wajah ya. Alal wajhi jabhatun. Di atas wajah ada jabhah, ada dahi atau kening ya. Anta tadau jabhatak, kamu menaruh, wadu ayadau itu artinya menaruh. Di sini anta tadau, kamu sedang menaruh ya. Jabhataka alal ardi waqta sujud, menaruh dahimu di atas bumi ketika atau waktu sujud seperti itu. Anta tasjudu lillahi wa la tasjudu lis-sanami. Ya. Kamu bersujud untuk Allah ya, atau kepada Allah. Wa la tasjudu lis-sanami, dan tidak bersujud kepada sonam, berhala ya. Mata tarfa'u rasaka, ini juga mufradat baru ya, sonam ya artinya berhala ya.
Kemudian mata tarfa'u ra'sak. Rafa'a yarfa'u, mungkin teman-teman masih ingat ya, murtafi itu kan artinya tinggi. Berarti rafa'a yarfa'u itu artinya adalah mengangkat seperti itu ya. Murtafi itu tinggi, rafa'a yarfa'u artinya adalah mengangkat ya seperti itu. Mata tarfa'u ra'sak. Kapan mata ya? Kapan kamu mengangkat kepala ya? Nah, ini nanti ada disuruh jawab sendiri seperti ini. Kemudian di sini tahtal jabhati, tahta artinya di bawah, tahtal jabhati artinya di bawah dahi ada apa? Ada aina nih, ada dua bola mata seperti itu. Tanzuru kulla syai'in bil ainain. Kamu melihat ya. Tanzuru kulla syai'in, segala pun atau setiap sesuatu ya, bil ainain ini dengan dua mata. Mada tusyahidu fit tilfaz ya. Apa yang kamu lihat? Syahada yusyahidu artinya melihat ya. Sama dengan tanzuru. Nadoro yang dulu itu artinya melihat. Syahada yusyahidu sama juga artinya melihat seperti itu ya. Mada tusyahidu fit tilfaz. Apa yang kamu lihat di tilfaz? Tilfaz artinya TV ya, televisi ya. Jadi teman-teman waktu saya baca kayak gini kalau bisa sambil di ini ya. Untuk mafradatnya boleh ditulis di kitab yang saya kasih kemarin ya. Lil aini ghita. Mata itu memiliki ghita. Apa artinya ghita ya? Itu artinya penutup. Min jildin raqiqin. Dari jild. Jild artinya apa? Jild artinya adalah kulit. Raqiqun kemarin masih ingat ya. Raqiq itu artinya tipis ya. Jadi lil aini ghita min jildin raqiq ya. Itu artinya adalah mata mempunyai penutup dari kulit yang tipis. Huwal jafnu ya. Nah, kulit yang tipis itulah yang menutup mata, itu artinya adalah jafan. Kalau di bahasa Indonesia apa ya artinya ya? Kelopak mata bukan ya kayaknya ya. Yang penting itulah artinya ya. Ya, jadi yang menutup mata itu artinya adalah jafnu. Ya. Al-jafnu yataharrak. Al-jafnu, jadi al-jafnu itu yataharrak. Apa artinya yataharrak ya? Yataharrak artinya bergerak ya. Makanya ada istilah harakah ya. Harakah itu artinya gerakan ya. Gerakan itu artinya adalah harakah. Makanya yataharrak itu artinya adalah bergerak ya. Al-jafnu yataharrak. Jafan itu bergerak. Anta taftahu jafnaik. Kamu membuka ya. Fataha yaftahu ya. Kamu membuka jafnaika, kedua jafanmu ya. Jafnaika. Jadi di sini ada dua isim ya. Jafan, jafnainun ya sama ka. Jadi jafnun tadi ya. Jadi ini dua ya. Jadi kalau di sini posisinya dia itu maf'ulun bih, yang tadinya itu adalah jafnani ya. Itu berubah menjadi ya yang alifnya. Jafnaika ya. Harusnya kalau misalnya nggak ada ka itu jafnaini ya. Tapi berhubung dia ada ka, cara menggabungkannya menjadi jafnaika seperti itu. Harus dihilangin yang belum terakhirnya seperti itu. Harus juga langsung masuk ke sini jafnaika. Anta tanzuru, kamu melihat ya. Anta tuqfiluhuma waqtan naumi, kamu menutup keduanya waktu malam seperti itu. Mada tanzuru waqtan naum, apa yang kamu lihat ketika tidur? Likulli jafnin sya'run qasir. Apa yang kamu lihat waktu tidur? Ini mungkin maksudnya kamu tadi mimpi apa ya seperti itu. Mada tanzuru waqtan naum. Likulli jafnin sya'run qasir. Setiap jafan itu memiliki sya'run, rambut yang pendek ya. Setiap jafan itu memiliki rambut yang pendek. Huwa hudubun. Nah, rambut itu yang kita terjemahkan sebagai hudubun. Nggak tahu, saya juga nggak seberapa tahu ya bahasa Indonesianya seperti apa ya. Yang penting kalau kita ini pahamlah artinya, maksudnya rambut yang di jafan itu ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab itu artinya hudubun ya. Kemudian wa fawqa kulli ainin, dan setiap mata itu memiliki hajib ya. Memiliki penutup ya. Hal likulli hayawan hajib, apakah setiap hewan memiliki hajib ya. Jadi hajib di sini itu yang dimaksud adalah hajib itu kan artinya kan penutup ya. Jadi hajib di sini itu sama yang dimaksud penutup di sini adalah yang tadi itu jafan itu ya. Jadi hajib itu artinya adalah penutup ya. Hajib ya. Hal likulli hayawan hajib,
Na'am likulli hayawanin hajib. Jawabannya. Kemudian tahtal ainaini khaddani bainahuma anfun. Di bawah kedua mata ada khaddan ya. Ada dua pipi ya. Bainahuma anfun, di antara keduanya. Baina kan artinya di antara ya. Bainahuma itu berarti di antara keduanya ya. Huma. Jadi kalau bainahu itu di antaranya. Kalau huma keduanya ya. Huma ya. Bainahuma di antara keduanya ada anfun, ada hidung. Al hawa'u yadkhulul anfa. Hawa atau udara ya. Itu masuk ke hidung seperti itu. Tsumma yadkhulur ri'ah. Kemudian masuk ke paru-paru ya. Ri'ah artinya paru-paru. Jadi kan paru-paru kan sebenarnya ada dua ya. Jadi kalau seringnya kita sebut dengan ri'ata ini. Jadi kalau ri'ah ini cuma satu paru-paru. Kalau ri'ata ini dua paru-paru. Fabada dzalika yakhruju minal anfi. Kemudian keluar di hawa tadi itu atau udara tadi itu masuk ke hidung ya. Habis masuk ke hidung masuk ke ri'ah, masuk ke paru-paru ya. Baba dadal dikaya khurujum minal anfi. Kemudian habis itu keluar lagi ke dari minal anfi, dari hidung seperti itu. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini mufradat baru juga ya. Kafun itu telapak tangan ya. Kaf ya. Ini juga ada ayatnya juga ya. Masul kafain misalkan. Ini salah satu rukun daripada wudu ya. Tujuan kaki, yadun tangan gitu. Kemudian di sini juga ada baru ya, mufradat baru ya. Ibhamun ya. Itu artinya adalah jempol ya. Kemudian sababah, jari telunjuk ya. Kemudian wusta ya. Itu adalah jari tangan ya. Maksudnya jari tangan tengah ya, jari tengah. Kemudian ada yang namanya di sini binsoren. Binsoren itu jari manis ya. Kemudian khinsoren itu arti jari apa namanya, kelingking ya. Gitu. Jadi kalau dufur ini artinya kuku ya. Makanya ada dua sini. Ini kok jadi dua gitu. Jadi maksudnya dufur ini kuku ya. Bisa di sini juga kita terjemahkan kuku ya. Sini juga kuku, ini juga kuku, ini juga kuku, ini juga kuku seperti itu. Jadi dufur ini nggak hanya dua ini, tapi semuanya ya. Yang ada kukunya gitu. Ya. Kemudian al-insan yatanafas biri'ata ini. Nah, ini saya kira kita lewatin aja ya. Jadi saya kira ini yang mufradatnya udah ada semuanya yang di atas ya. Tinggal dibaca aja ya. Nah, ini tadi ya. Ada sya'run, ada jabhah, kemudian ada udun, kemudian ada khad ya, pipi ya. Itu. Dan enggak dibedain antara orang tua sama yang muda, enggak ada bedanya ya seperti itu ya. Sama kayak bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini ya ada sinnon ya. Sinnon itu artinya gigi. Ini enggak kelihatan ya giginya ya. Kemudian lisanun itu artinya lidah ya tadi ya. Kemudian syafah itu bibir seperti itu. Kemudian di sini ada hajib ya. Alis ya. Oh ya tadi itu alis ya, hajib itu artinya ya. Kemudian jafnun tadi ya. Ini yang menutup mata tadi itu. Kemudian hudubun, ini yang rambut yang di sini nih ya, itu artinya hudubun. Kemudian ainun ini artinya mata seperti itu. Ya, ini kita lewatin aja ya, biar lebih cepat juga ya. Ya, oke. Sini ada hiwar ya. Jadi kemarin ada yang namanya muhawarah, masih ingat ya? Muhawarah itu artinya conversation ya, dialog, percakapan. Dan hiwar juga sama, memiliki makna dengan muhawarah, artinya juga sama dialog seperti itu. Sini ada al-ustadu sama al-tilmidu seperti itu ya. Oke, saya minta untuk yang boleh dibaca yang bagian ustadz ini bisa nanti dibaca sama Mas Yudi boleh ya. Kemudian terbitnya dibaca sama Fatan ya. Oke, tafadhol Mas Yudi, Mas Fatan ya. Boleh dibaca? Yang Sudah siap Fatan? Ya. Yang Isa, yang agak keras Mas apa? Kurang kedengaran tadi. Yang Isa. Halo Fatan. Mana nih Fatan nih? Halo Fatan. Nggak nyambung ini kayaknya ini Fatan nih.
Atau mungkin boleh misalnya Mas Sarmin, boleh Mas Sarmin ya, sama Mas Yudi. Iya, Isa. Labaika. Ajib su'ali. Ajib su'ali. Hadirun. Sam'an wa ta'atan. Hal tafhamu kalami? Naam. Amhamu kalamaka. Ajib. Mada fil fasli? Oh, afan Mas Yudi, bukan ajib. Ini nanti bisa beda arti ya. Jadi Ajib, kalau ya ajib itu artinya wow seperti itu ya. Tapi kalau ajib itu artinya jawablah seperti itu ya. Ajib. Mada fil fasli? Fil fasli talamidun. Atafhamu khoto'aka? Atasnya belum kayaknya. Udah. Anta mukhtiun ini udah ada. Ya. Di kitab nggak ada ya? Anta Oh, di mukhtiun. kitab nggak ada. Nggak ada. Ya. Oh, iya. Boleh lanjut aja. Anta mukhtiun fakir awalan. Atafhamu khoto'aka? Naam. Afhamu. Ajibil ana. Fil fatli makatibu wa Fil fasli ya. Fil fasli makatibu wa maqaidu wa kursiyu wa ghairu dzalik. Jawabuka sahihun anta alimun. Anta alimun ya, bukan alim ya. Anta alimun. Ya. Al-afu ay afwan ya sayyidi. Sayyidi ya, seperti itu ya. Jadi sayyidi ini artinya bapakku atau tuanku, Mister kalau dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Itu artinya sayyidi. Ya Isa ya. Ya Isa labbaik ya. Wahai Isa, labbaik. Saya memenuhi panggilanmu, boleh seperti itu ya. Kita terima seperti itu. Ajib su'ali ya. Jawablah pertanyaanku. Hadir. Oke, seperti itu ya. Hadir itu. Sam'an wa ta'ah. Saya akan mendengarkan dan mentaati seperti itu ya. Hal tafhamu kalami, apakah kamu faham ya? Fahima yafhamu artinya faham ya. Berarti anta tafhamu, kamu faham kalami, kalam saya atau perkataan saya. Na'am afhamu kalamak. Ya, saya faham perkataanmu. Ajib madza fil fasli. Jawablah apa yang ada di kelas. Fil fasli kalami itu. Di kelas ada murid-murid ya. Anta mukhti fakir awalan. Kamu salah ya. Mukhti ini artinya salah ya. Anta mukhti ini artinya salah ya. Mukhti ini berarti isim sifat ya. Sifat ya. Anta mukhti, kamu salah. Fakir awalan. Nah, ini ada mufradat baru ya. Fakkara yufakkiru itu artinya berpikir. Ya, mirip ya sama bahasa Indonesia ya. Jadi fakir ini fi'il amr. Artinya adalah fikirlah awalan. Awalan artinya terlebih dahulu. Jadi kalau awal ya, awal itu kan dahulu ya, yang awalan sanian seperti itu ya. Jadi awalan itu kan bahasa Indonesia sebenarnya. Padahal kalau kita teliti sebenarnya di bahasa Arab juga ada artinya awalan. Ya. Terus. Ya. Halo ya Fatan? Oh, rusak ya Fatan ya suaranya ya. Baru kedengeran ini. Tadi pasti tes. Pakai Oh, headset iya. tadi nggak kedengeran ternyata. Iya Fatan. Tadi ada baca. Kok nggak kedengeran? Iya Fatan. Nanti mungkin lagi ya Fatan ya. Okay. Ya. Anta mukhtiun, kamu salah ya. Fakir awalan itu artinya fikirkan terlebih dahulu atau pikirkan awal duluan ya. Atafamu khoto'ak, apakah kamu faham khoto'aka ya? Khoto'un itu artinya kesalahan ya. Berarti khoto'aka itu artinya kesalahan. Apakah kamu faham? Ya, itu artinya hal ya. Apakah kamu faham kesalahanmu? Na'am afhamu, saya faham. Ajibran. Jawablah sekarang. Bil fasli makatibu wa maqa'idu wa kursi wa ghairu dzalik. Ya. Jawablah sekarang. Bil fasli di kelas ada apa? Ada makatib, jamak daripada maktab ya. Artinya meja. Maktabun maktabani makatibu wa maqa'idu. Jadi makatib itu artinya meja-meja, maqa'id artinya bangku-bangku ya. Dan wa kursi dan kursi wa ghairu dzalik dan lain sebagainya ya. Jawab buka sahihun anta alimun. Jawabanmu sahih. Jadi khoto'un itu artinya salah ya.
Kalau sahih itu artinya benar ya. Jawabanmu benar ya. Jawabuka, jawabun sama ka ya. Jawabuka, jawaban ya. Sahihun, benar. Anta alimun, kamu orang yang alim ya, atau tahu seperti itu. Al-afu, afan ya. Artinya seperti itu ya. Afan ya. Boleh kita pakai al-afu, bisa juga kita pakai afan. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman sering lihat percakapannya orang Arab ya, itu kadang-kadang kalau ada yang bilang syukran, itu kadang-kadang bilang afan, kadang-kadang bilang al-afu seperti itu. Bisa keduanya. Bisa afan, bisa al-afu. Ya sayyidi, wahai tuanku seperti itu. Kenapa tuanku? Karena memang ini antara tilmid dengan ustadz, ya. Tilmid murid ya. Kemudian ustadz itu gurunya seperti itu. Ya, ini saya kira sempat kita bahas ya terkait ini ya. Oh ya, ini mungkin teman-teman yang kemarin sempat tidak hadir juga ya. Di sini ada gabungan dua huruf ya, bima di sini ya. Bima itu artinya adalah dengan apa ya. Jadi bi dengan ma. Jadi ma yang ini ya, ma ini itu kan artinya kan apa ya. Sedangkan bi itu artinya adalah dengan ya. Jadi bima itu artinya adalah dengan apa ya. Jadi kalau misalnya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada alifnya. Jadi kalau misalkan di sini dia ma ini digabungkan dengan huruf lain, ya, itu otomatis untuk alifnya ini dia itu istilahnya hilang seperti itu, otomatis hilang. Ketika dia itu posisinya adalah istifham, ketika kalimatnya adalah pertanyaan seperti itu ya. Ya, ini salah satu penting ya. Ini yang kadang-kadang membedakan orang yang belajar bahasa Arab sama enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan ma-nya ini hilang ya, itu kalau misalkan dalam keadaan itu pertanyaan, kalimat pertanyaan itu alifnya harus dihilangin ya. Jadi awalnya itu ada alifnya, tapi ketika dia itu posisi digabungin dengan ba dan kemudian juga adalah kalimat pertanyaan, alifnya harus dihilangin seperti itu. Ini sama dengan surat Abasa ya, Abasa ya. Amma yatasaalun, surat Amma yatasaalun. Itu kan dia kan dalam konteks pertanyaan ya, Amma yatasaalun. Makanya untuk mim ini, mimnya alifnya dihilangin. Amma itu kan singkatan daripada an dengan ma atau gabungan antara an dengan ma ya. Harusnya an dengan ma-nya ini harusnya kan ada alifnya ya. Tapi berhubung dia itu gabung dengan an ya dan konteks pertanyaan konteks kalimatnya adalah konteks pertanyaan, makanya untuk alifnya dihilangin. Makanya an mayatasalun, kalau teman-teman perhatikan itu nggak ada alifnya ya, di Al-Quran seperti itu. Ini terkait dengan penggunaan ma dalam konteks kalimat yang memang memiliki makna pertanyaan seperti itu. Ya. Saya kira bisa dipahami ya terkait itu ya. Bima tahmilu syai'an, berarti ini artinya adalah dengan apa kamu membawa sesuatu. Boleh nanti dijawab, ana ahmilu syai'an bi al-haqibati. Ya. Saya membawa sesuatu dengan tas ya, atau bil mahfadhati. Haqibah sama mahfadhah itu memiliki makna yang sama ya. Hanya saja yang sering dipakai kalau di era sekarang ini adalah haqibah, itu artinya tas. Kalau mahfadhah itu biasanya kita gunakan artinya adalah dompet seperti itu. Ya. Jadi mahfadhah itu ejaan lama ya terkait makna tas ya. Kalau ejaan yang terbaru itu maknanya adalah haqibah kalau bahasa Arab. Oke, saya kira ini kita lewatin aja ya. Mengingat waktu juga udah semakin sempit juga ya. Jadi di sini saya percepat saja ya. Jadi kita bahas untuk yang lainnya dulu. Nah, ini juga udah kita bahas tadi ya di awal ya. Ada adudun, ada marfaqun, ada sa'idun. Ini tinggal di murojaah aja ya. Antum ya, nanti lihat di atas juga boleh. Kita lewatin. Lanjut di sini. Nah, ini ada ad-darsu ar-rabi'u wal 'ishrun ya. Pelajaran yang ke-24. Ishrun artinya 20 ya, masih ingat ya. Ishrun artinya 20. Dibalik aja kalau misalkan bahasa Indonesia kan disebutkan puluhannya dulu ya, baru satuannya ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab itu satuannya dulu yang disebutkan. Jadi ar-rabi'u wal 'ishrun. Ad-darsu ar-rabi'u wal 'ishrun. Pelajaran yang ke-24. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Di pelajaran ke-24 ini kita
dihadapkan dengan yang namanya penggunaan fiil mudhari yang baru ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ya kita sudah membahas fiil mudhari dengan kata ganti ana ya, yang kemudian diganti yang ya itu diganti dengan alif ya. Kemudian kata ganti anta, kemudian juga huwa, kemudian nahnu, ada 4 ya kemarin ya. Nah, bedanya kalau sekarang kita akan dikenalkan dengan kata ganti hiya dengan anta ya. Nah, ini ya. Hiya ya. Gitu ya. Jadi as-sabiyah ya. Al-um ya. Sama anti ya. Anti masih ingat artinya apa? Anti? Kamu perempuan ya, anti ya. Kamu perempuan. Kalau laki-laki anta ya. Anta. Tinggal diganti harokat terakhirnya saja ya. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Nah, ini kan di sini ada sama sobiyah ya. Di sini dia itu artinya ibu ya, masih ingat ya. Ada ummi, berarti ummi itu artinya adalah ibu saya ya, atau ibuku ya. Jadi itu artinya ibu ya. Berhubung dia di sini memiliki makna perempuan, meskipun dia ini nggak memiliki taman butoh ya, yang merupakan salah satu tanda mu'annas ya. Meskipun dia nggak punya taman butoh, tapi kita jadikan dia ini mu'annas karena memang ibu itu seorang yang perempuan seperti itu. Jadi sebenarnya mu'annas itu bisa kita terjemahkan yang perempuan seperti itu. Al-um itu mu'annas ya, makanya yang cocok kita itu pakai yang namanya hiya kata gantinya. Dia perempuan ya. Demikian juga as-sobiyah. Apa itu sobiyah? Itu adalah bayi kecil. Gitu ya. Jadi kalau sobiyun ya, sobiyun itu artinya adalah bayi laki-laki ya. Kalau sobiyatun itu artinya adalah bayi perempuan seperti itu. Nah, makanya kalau kemarin ya teman-teman masih ingat ya, ada yang namanya huwa. Huwa kemarin itu kan menggunakan ya ya. Nah ini berbeda lagi. Kalau kasusnya dia itu kalau kita pakai hiya, kan hiya kan dia perempuan ya. Jadi yang awalnya tadi itu ya, itu diganti dengan yang namanya tak. Nah, makanya di sini kalau jalasa yajlisu itu artinya duduk. Kalau tajlisu itu artinya adalah dia perempuan sedang duduk. Jadi memang sama dengan yang kata ganti anta ya. Kata ganti anta dengan hiya perempuan ya, atau dia perempuan itu secara bentuknya sama ya. Ini perlu antum garis bawah ya. Hiya dengan anta polanya itu sama. Sama-sama ganti dengan ta. Ini penting ya. Antum perhatikan ya. Jadi hiya dengan anta itu sama. Jadi al-ummu tajlisu artinya adalah ibu. Ibu itu sedang duduk ya. As-sabiyatu taqum itu artinya bayi perempuan sedang qama yaqum artinya berdiri ya. Makanya ada istilahnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya adalah berdiri pada malam hari ya. Makanya qama yaqumu itu artinya adalah berdiri ya. As-sabiyatu taqum itu artinya adalah bayi perempuan sedang berdiri. Dia tamshi itu artinya dia perempuan sedang berjalan. Masya yamshi. Nah, ini juga mungkin teman-teman biar gampang ingatannya ya. Biar gampang ingatannya ada istilah tamasya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bertamasya itu artinya sebenarnya berjalan seperti itu. Biar gampang ingat-ingatannya. Jadi kalau qama yaqumu itu ada qiyamul lail ya. Kalau tamasya itu ada artinya masya yamshi, artinya berjalan seperti itu. Jadi hiya tamshi itu artinya adalah dia perempuan sedang berjalan seperti itu. Ini terkait dengan fi'il mudhari yang menggunakan kata ganti hiya atau dia perempuan seperti itu. Ya. Nah, berbeda kasusnya dengan yang anti di sini ya. Jadi kalau tadi itu tajlisu itu artinya kata ganti daripada hiya ya. Kalau tajlisina ditambahin dengan ya dengan nun di belakangnya ya. Jadi tanya tetap nggak berubah. Tinggal ditambahin dengan ya dengan nun ya. Itu artinya adalah dia kamu perempuan sedang duduk seperti itu. Dan anti taqumina itu artinya dia atau kamu laki-laki kamu laki-laki sedang berdiri. Jadi tanya masih tetap nggak ada perubahan ya. Tinggal ditambahin dengan ya. Demikian juga di tamshi ya. Tamshina. Jadi yang ya di sini harusnya dihilangin ya. Kalau misalkan
Jadi fi'il mu'tallul akhir, fi'il yang diakhiri dengan harful illah. Kan harful illah itu kan alif, wawu dengan ya. Itu kalau misalnya ketemu dengan yang namanya anti, kata gantinya, itu otomatis harful illahnya dia itu hilang. Makanya langsung ya-nya yang di sini itu hilang, diganti dengan ya yang di anti. Anti tamshina, seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya ini ya. Jadi kalau kata ganti hiya itu dalam penggunaannya sama dengan yang namanya anta ya, kata ganti anta. Jadi anta tajlis itu juga sama dengan hiya tajlis. Gitu. Anta takumu itu sama dengan hiya takumu. Anta tamshi itu sama dengan hiya tamshi. Tapi kalau anti ya, kamu perempuan, itu tinggal nambahin dengan yang namanya ya dengan dan di belakangnya. Untuk tanya nggak berubah. Anti takumina seperti itu juga, dan anti tamshina juga sama seperti itu. Ya. Saya kira bisa dipahami ya ini ya. Insya Allah kalau teman-teman mau coba ya, di sini ada paragraf ya. Mungkin Afwan, saya yang minta. Oh ya, boleh Mas. yang anti takumina tadi penjelasannya anti. Iya, kenapa Mas? Yang antinya di sini perempuan atau Iya, sama. Anti di sini, semuanya sama ini. Ya. Anti di sini semuanya memiliki makna yang sama ya. Jadi fi'il mudhari itu bermacam-macam ya, tergantung dengan kata gantinya. Kalau gantinya anta, berarti pakai ta ya. Kalau misalnya kata gantinya ana, itu pakai a ya, pakai hamzah itu ya, atau alif tadi itu. Kemudian nahnu kita ganti pakai dengan nun ya. Kemudian kalau hiya kita ganti dengan ta. Kalau anti tinggal tetap diganti dengan ta dan tambahan dengan yang belakangnya ya dengan nun seperti ini. Anti tamshina seperti itu. Saya kira jelas ya untuk itu ya. Oke. Apa, Sir? Oh ya, Mas Kun. Kalau kemarin kan kita belajarnya anta tamshi berarti ya. Anta tamshi ya benar. Berarti ini kalau misalkan dalam satu kalimat ada hiya tamshi, untuk pemahaman kita seperti apa itu, Ustaz? Nah, itu pentingnya kita ini paham siapa yang jadi fa'il ya, Mas. Yang siapa yang jadi subjek seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau buat penegasan itu kadang-kadang kita butuh dituliskan yang namanya subjeknya seperti ini ya. Ya, hiya tajlis seperti itu. Untuk pemahamannya itu memang harus antum cari. Ini kita sedang bahas apa sih di teks ini gitu kan. Kalau misalnya pembahasannya tentang anta ya berarti maksudnya adalah kamu laki-laki seperti itu Mas. Tapi kalau dalam pembahasannya itu terkait seseorang perempuan ya. Jadi nggak bisa ya kalau satu kalimat saja harus kita paham. Harus kita baca semua yang ada di teks itu semua. Harus kita paham apa itu dia khusus untuk hiya, apa dia itu khusus untuk anta seperti itu Mas. Jadi nggak bisa saklek ya Mas terkait itu ya. Jadi memang secara bentukannya sama antara hiya dan anta. Makanya perlu baca semuanya seperti itu. Bisa kejawab Mas ya kira-kira ya. Insya Allah sambil proses. Apa ya? Ya. Oke, di sini ada teks ya. Di sini mungkin saya minta coba Fatan boleh diterjemahin Fatan ini untuk paragraf yang pertama. Ya. Abi yazhabu ilal mazra'ati. Artinya? Wa ummi. Ayah saya sedang pergi ke ya. Mazra'ah. Mazra'ah bisa artinya kebun ya katanya atau sawah juga boleh. Sawah. Wa ummi tamkusu fil bait. Iya, tamkusu. Buku tamkusu. Tamkusu artinya tinggal apa tadi ya? Tinggal artinya maka yang kusuk ya. Nah, makanya di sini tamkusu itu karena kata gantinya adalah perempuan ummi di sini ya. Gitu. Dia perempuannya. Lanjut Fatan yang ini. Hiya tadhabu. Hiya la tadhabu. Ya. Dia
Dia tidak pergi. Ya, dia tidak pergi. Lanjut. Hiya tajlisu 'alal kursi. Dia sedang Dia duduk laki-laki, dia perempuan. perempuan. Dia perempuan ya. Sedang duduk di atas kursi. Sedang duduk di atas kursi ya. Bijani biha. Jadi, Janiba artinya di samping ya. Kan ya. di samping. Di samping- samping kakakku. Di samping apa? Saudari saya. Ha di Saudari sini kecil ada, saya. ya, ada ha di sini Fatan, berarti artinya di sampingnya Fatan ya. Samping Di sampingnya. ibu saya. Iya, benar. Di samping ibu saya. Seperti itu ya. Ha di sini kembali ke ibu ya. Ya. Lanjut. Ibu saya. Ukhti as-shaghirah artinya apa Fatan tadi? Apa namanya? Saudari kecil. Saudari kecil ya. Saudari kecil saya ya. Ada ukhti, ada ya-nya di sini ya. Lanjut Fatan. Umruha. Umruha sanatan. Umurnya Sanatun itu artinya 1 tahun Fatan ya. Sanatun. Kalau sanatani artinya 2 sanatani. 2 tahun Fatan ya. 2 tahun. Jadi dia itu musana ya. Umruha sanatani. Umurnya 2 tahun. Ukhti tamshi au tajri ila huna wa ila hunaka summa taqumu janibal ummi. Artinya Fatan, ukhti. Saudari saya. Iya, saudari saya. Berjalan ya, Ustaz? Iya, berjalan, benar. Masya Allah sih. Berjalan ya. Jalan atau tajri. Tajri. Jaro ya jadi. Itu artinya berlari katanya. Berlari. Berlari. Ila atau berlari di sini. Ila artinya apa Fatan? Di. Ila artinya ke Fatan ya, ila ya. Adhabu ilal madrasati, saya sedang pergi ke sekolah. Ya. Ila artinya ke ya. Berarti kalau ilahuna artinya ke sini ya Fatan ya. Ke sini dan ya. Ke sana. Dan ke sana. Kemudian taqumu. Qiyamul lail artinya apa Fatan tadi? Bangun. Atau berdiri ya Fatan ya. Berdiri. Iya, berdiri. Kemudian berdiri di samping ibu. Di samping ibu. Iya, di samping ibu. Benar Fatan ya. Oke, tayyib. Sekarang Fatan ya. Oke, jadi saya kira tadi udah benar semuanya ya yang disebutkan Fatan tadi. Tinggal kita masuk di paragraf yang kedua ya di sini ya. Oke. Oke. Mungkin saya minta coba Mas Sarmin ya, boleh dibaca sambil diterjemahin Mas Sarmin. Oh ya. Berarti itu tinggal pilihan Ustaz ya berarti ya untuk misalkan anta tajlisu atau hiya tajlisu tadi berarti pilihan ya. Kalau misalkan itu di dalam teks itu tinggal subjeknya siapa itu sebenarnya. Iya, jadi itu sedang bahas apa gitu nanti ketahuan sendiri Mas. Kalau kayak tadi kan ya, kayak tadi kan di awal langsung disebutkan ummi kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan antum misalkan nih ya, misalkan antum dalam suatu ketika nemuin satu kalimat dan di situ nggak ada penjelasan objeknya ya nanti tergantung ininya apa yang dimaksud sama yang nulis itu apa gitu. Jadi memang harus benar-benar kita cari di pembahasan sebelumnya. Sebelumnya itu bahas apa sih? Kalau misalkan bahas al-um, berarti di sini artinya adalah ya untuk perempuan. Tapi kalau pembahasannya itu adalah anta ya, berarti di situ maksudnya adalah kamu laki-laki seperti itu. Jadi kembali ke pembahasan sebelumnya seperti itu Mas ya. Nah. Tapi kalau untuk pembuatan kalimat kita sendiri untuk hiya tajlisu tadi
Tidak harus seperti itu saja ya. Misalkan kita pakai anta taslisu, misalkan seperti itu sudah benar saja berarti. Sudah Kalau benar. kita membuat kalimat sendiri misalkan. Iya, boleh. Ya. Nah, Jadi emang nah. dasarnya memang sama, Mas, dalam pola pembentukan fi'il mudhari'nya di sini antara hiya dengan anta. Ya. Gitu. Nah, Ustaz. Ya. Oke, boleh dilanjut Mas Sarmin yang ini paragraf selanjutnya. Mada ta'malul ummu? Artinya Umi sedang ibu sedang apa? sedang apa? Atau mungkin apa yang dikerjakan oleh ibu seperti itu ya? Apa yang dikerjakan ibu? Ia tajlisu alal kursi. Beliau sedang duduk di atas kursi. Di atas kursi ya, benar Mas. Mada ta'malus sabiyyatu? Sedang apa bayi perempuan itu? Artinya Ia tamsi wa tajri wa taqifu. Bayi perempuan sedang jalan dan lari-lari. Wa taqifu, Ustaz. iya, takifu ada yang namanya fi'il waqafa yaqifu ya. Jadi wawunya di sini dihilangin ya. Karena memang dia itu memiliki diawali dengan harful illah ya. Dalam fi'il mudhari'. Makanya waqafa yaqifu itu artinya adalah berhenti ya Mas ya. Jadi dia perempuan atau bayi perempuan tadi itu sedang berhenti, itu artinya wa taqifu ya seperti itu. Bayi perempuan sedang jalan dan lari-lari dan berhenti. Dan berhenti seperti itu. Boleh? Lanjut. Aina taqumus sabiyatu? Di mana berdirinya bayi perempuan? Ya. Ya taqumu bijanibi ummiha. Bayi perempuan itu berdiri di samping ummiha. Ibunya. Ibunya ya. Lanjut. Hal taqumul ummu? Apakah sedang berdiri ibu? Apakah ibu sedang berdiri? Ialah taqumu bal tasbisu. Tidak, beliau tidak berdiri, tetapi sedang duduk. Masya Allah ya. Itu ya. Saya kira udah benar semuanya ya. Terkait itu semuanya ya. Oke. Kita lanjut ya di sini ya. Di paragraf selanjutnya. Mungkin saya minta coba Mas Fikrul boleh. Ini ya Maryamu. Umi. Ya Maryamu. Oh ini. Ya Maryamu ta'alaihuna. Wahai Maryam. Ya. Wahai Maryam, ta'alaihuna. Jadi ini ya teman-teman apa nih? Kayaknya beda sama yang di kitab ini. Jadi yang di sini ya Maryam Kumi. Ya. Jadi gini ya. Tadi kalau yang di kitab itu kan ada ta'ali ya, ta'ali. Jadi kalau ta'al ya, ta'al itu artinya adalah datanglah kemari ya. Itu kan fi'il amr ya. Ta'al itu fi'il amr. Itu khusus untuk yang sifatnya dia itu mudzakkar ya. Misalkan ya Khalidu ta'al. Ya, seperti itu. Tapi kasusnya beda kalau misalnya yang dipanggil itu perempuan. Misalkan Maryam ini ya misalkan ya. Ya jadinya ya Maryamu ta'ali. Tinggal ditambahin ya di belakangnya ya. Misalkan kalau fi'il amr di situ ada namanya ijlis ya. Ijlis kan artinya kan duduklah ya. Kalau ketemu dengan perempuan jadinya ijlisi seperti itu. Sama juga dengan kum ya. Kum itu artinya adalah berdirilah ya. Khusus untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan tinggal ditambahin dengan yang namanya ya. Makanya kum itu artinya berdiri untuk khusus untuk laki-laki. Tapi kalau kumi ya. Kumi artinya adalah berdirilah kamu wahai perempuan seperti itu. Istilahnya gampangnya seperti itu ya. Jadi tinggal ditambahin dengan ya khusus untuk yang sifatnya muannas seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya untuk itu ya. Jadi kalau perempuan tinggal ditambahin ya untuk fi'il amrnya. Oke, boleh dilanjut ya. Tulisan ya Maryamu setelah ya Maryamu itu benar kaumi atau? Kalau tulisannya ya. Ini ada kesalahan ya.
Nah, bukan kaumi ya, tapi yang benar adalah kumi ya. Ya, syukur Mas ya diingatin ya. Kalau yang di kumi. kitab Ustaz, yang Kalau yang di kitab ta'alai Apa? ta'alayuna apa? itu udah benar Ustaz. Yang di kitab apa ya? Saya nggak kitab ini. Habis ya Maryamu lanjutannya ta'alai una Ya, itu halaman berapa ya? 125. 125. Nah, yang kedua. Di kitab saya yang Maryam kumi. Oh komi. Kok beda kayaknya nih Mas. Di lain yang lain gimana? Ya, Maryam bumi. Kumi ya. Oh ya, ini kalau memang di awalnya ada alifnya yang benar gini ya, kumi ya. Yang di kitab udah benar apa nih ya? Nggak tahu ini Mas Fikri dapat dari mana yang tangan ya? Bentar ya, saya tinggal sebentar ya, ini mau nyalain lampu, udah mulai gelap di sini. Ya. Oh ya benar-benar. Oke. Ya. Ini yang benar kumi ya, yang penting yang di kitab ya. Ini komi ya. Ya Maryamu kumi ya. Terus kemudian di sini mada ta'malina ya Maryamu. Boleh dilanjut Mas? Betul? Diartikan. Madza ta'malina ya Maryam. Apa? Madza? Mada ya? Apa? Uh, Ta'malin apa yang ta'malin? ta'malu itu khusus untuk laki-laki ya. Arti kalau perempuan ta'malina ya. Ta'malina. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Kamu Maryam? perempuan lakukan wahai Maryam. Maryam. Seperti itu ya. Apa yang kamu lakukan wahai Maryam? Anak aku, artinya Anak aku sedang duduk. Aku sedang berdiri. sedang berdiri ya, benar seperti itu ya. Kemudian lanjut. Anda tahu. Aina takumina. Di mana kamu berdiri? Iya, kamu perempuan berdiri ya. Kamu Lanjut. perempuan berdiri. Aku mau fi makani. Aku sedang duduk di. Sedang berdiri ya. Sedang berdiri di makani. Maka artinya tempat ya. Berarti Tempat. maka ini ada ya-nya berarti di tempatku ya. Tempatku. Lanjut. Hal tajlisina. Apakah kamu sedang duduk? La ajlisu bala akumu. Tidak, aku tidak sedang duduk, tapi aku sedang Berdiri ya. Berdiri. Jadi ini ya sedikit mulahadah juga ya teman-teman sekalian ya. Bahwasannya untuk anak ya, anak ini tidak dibedakan antara anak dia itu khusus laki-laki apa perempuan, ini nggak dibedain ya. Makanya kenapa Fatan ini suaranya? Ya, lanjut ya. Jadi untuk khusus untuk anak ini nggak dibedain antara yang muannas atau mudzakkar, nggak ada bedanya seperti itu ya. Makanya Maryam di sini menjawab dia ini ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Anak aku terima kasih. La ajlisu bal aku seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ada mufradat baru ya di sini ya. Mungkin saya minta tafadhol Mas Kun boleh dibaca sambil diterjemahin. Ijlisi. Madza ta'malina ya Maryam? Ana ajlisu. Ini anak kemut. Afwan. Iya, Fatan enggak apa-apa. Ya, oke, Mas Kun boleh dilanjut, Mas Kun. Nah, Ijlisi, duduklah. Ah, Madza ta'malina ya Maryamu?
apa yang kamu kerjakan wahai Maryam? Ya. Ana ijlisu. Ana ajlisu ya. Ana ajlisu. Ah, Saya sedang duduk. ala Ala syai'in. ayyi syai'in tajlisina? Di atas apa kamu duduk? Ya, kamu sedang duduk ya. Lanjut. Ajlisu alal maq'adi. Saya sedang duduk di atas bangku. Ya. Ya Maryamu, ta'ali huna. Wahai Maryam, kesinilah kamu. Hmm. Mada ta'malina? Apa yang kamu kerjakan? Ana ahduru huna. Saya hadir di sini. Sedang hadir di sini ya. Lanjut. Hal tamshina ila huna? Apakah kamu sedang berjalan ke sini? Naam, amshi ila huna. Ya, saya sedang berjalan ke sini. Iya. Jadi masya yamsi itu ya teman-teman sekalian ya. Itu biasanya kalau kita gunakan dalam berjalan kaki seperti itu. Masya yamsi itu berjalan kaki ya. Berbeda kalau misalkan teman-teman, aku sedang OTW ya. Jadi kalau OTW itu biasanya anak ataharok ya, seperti itu. OTW itu biasanya ataharok kayak taharok. Anak ataharok ilaik ya. Aku sedang bergerak ke tempatmu seperti itu. Tadi taharok kayak taharokku itu artinya OTW seperti itu ya. Oke, saya kira jelas ya untuk itu ya. Mungkin selanjutnya Fatan, kayaknya tadi lagi semangat-semangatnya ya. Boleh dibaca Fatan sambil diterjemahin yang ini. Irji'i ila makanika. Pergilah ke Makanika, tempatmu. ke tempatmu, benar Fatan ya. Mada ta'malina, apa yang sedang kamu lakukan? Arji'u ila makanika. Ila maka ini Ila ya. makani. Apa namanya? Raja Saya sedang Ayarju. pergi ke tempat saya. Bisa kita artikan pergi ya. Cuman mungkin lebih pasnya pulang atau kembali seperti itu Fatan ya. Raja Ayarju ya. Ada istilah rujuk ya setelah talak gitu ya. Saya sedang pulang ke tempat saya. Ya. Kemudian Min aina tarji'ina? artinya min aina. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Pulang. Arji'u min makanika. Aku pulang dari tempatnya. Tempatmu katanya K ya. Tempat dia. Tempatmu katanya K. Sama kayak makanika ya. Tempatmu katanya makanika. Jadi kalau K itu mu artinya katanya. Kalau dia artinya hu ya. Tempatnya berarti makanihi seperti itu. Lanjut Fatan ya Fatimah. Ya Fatimatu, madza ta'malu Maryam? Wahai Fatimah, apa yang sedang dilakukan Maryam? Maryamu taqum summa tahduru ila makanika summa tarji'u ila makaniha hiyal ana tajlisu 'alal maq'adi. Maryam sedang berdiri kemudian dulu tadi apa? Hadar yahduru hadir katanya. Oh ya, hadir. Kemudian hadir di tempatmu. Kemudian ke tempatmu katanya. Gila artinya ke. Iya, ke tempatmu. Ke tempatmu. Kemudian pergi ke pergi ke pulang katanya tempat pulang. Kembali kemudian ya. pulang ke tempat. Itu dia perempuan katanya. Kalau hu itu dia laki-laki, berarti kalau ha dia perempuan ya. Maka niha ke tempatnya perempuan seperti itu katanya. Saya. Ya. Kemudian pergi ke tempat dia perempuan. Iya, ke tempatnya perempuan ya, seperti itu ya. Hiyal ana tajlisu 'alal maqadi.
Dia sekarang sedang duduk di atas bangku. Duduk di atas bangku, ya benar seperti itu. Oke ya, saya kira jelas ya. Tadi cuma ingat-ingat lagi Fatan ya. Jadi kalau makanihi yang pakai hi biasa ya, yang nggak ada alifnya, itu artinya dia-nya laki-laki Fatan ya. Tapi kalau ha, itu artinya dia perempuan itu Fatan ya. Oke, saya kira jelas ya. Oke, terus selanjutnya, tafadhol Mas Yudi, boleh diterjemahin ini dibaca terus Afan, diterjemahin. Ustaz. Oh ya, Mas. Itu di atas tadi. Yang Fatah baca. Suaranya agak Oke. nyedar-nyedar nih, apa, Mas? Halo. Oh ya, udah. Yang dibaca Fatan tadi, summa tahduru ila makanika tadi, tahduru bisa diartikan datang nggak, Ustaz? Boleh. Hadir sama datang kayaknya sama saja ya. Datang, hadir. Ya, boleh diartikan sama datang juga, boleh. Ya. Nah, tuh datang ke tempatmu seperti itu. Boleh diartikan datang. Ya. Oke, untuk paragraf selanjutnya, Mas Yudi, tafadhol, boleh dibaca, boleh diartikan. Mada ta'malul khadimah. Mada Bakhi, apa yang sedang dilakukan? Apa maksud di sebelumnya ya? Ini kayaknya suaranya agak ini. Kayaknya. Ya, saya tampil aja. Ya. Oh ya, udah. Ya. Mada malul khadimatu fil madbakhi. Apa yang sedang dilakukan khadimah, pembantu ya, Pembantu perempuan ya. Pembantu perempuan di kamar mandi. Oh, bukan kamar mandi ya, Mas ya. Oh, dapur ya, Masya Allah ya. Ya. Al-khadimatu ta'khudul lama minal bikri. Minal bikri ya. Pembantu. Ya. Bikri. Bikri. Pembantu. Ya. Boleh? Pembantu perempuan ta'khudu sedang khudul. Akhoda ya'khudu ya, artinya mengambil ya. Sedang mengambil maun air ya dari sumur. Sumatu sengilun naro. Kemudian terus sengilun. Ash'ala yus'ilu ya, itu artinya adalah menyalakan ya. Kemudian menyalakan api. Hiya tadbahu khurruza. Ya. Dia tabahayat bahu. Kalau matbah itu dapur ya. Maka kalau tabahayat bahu itu artinya memasak ya, Mas ya. Oh, dia memasak ruz. Ruz artinya nasi ya atau beras sama nasi ya. Dia sedang memasak nasi. Iya. Sumatah silul suhuna wal fanajina wal aqwaba wa ghairu dzalik. Kemudian taghsilu suhun. Oh, salah ya gesilu ya. Ada usul junub misalkan ya. Itu ada mandi, salah ya gesilu, atau mungkin bisa diterjemahkan juga ya. Artinya itu adalah mencuci, Mas ya. Mencuci ya. Kemudian mencuci suhuna piring ya tadi ya. Ya, mencuci piring, jamaknya daripada sohna. Dia mencuci piring-piring dan wal fana. Ya. Fanajin, ya, fanajin itu jamak daripada finjan ya. Finjan itu artinya cangkir ya. Dan cangkir ya, banyak ya. Dan cangkir wal akwabi gelas ya tadi. Ya, dan gelas-gelas ya. Kuba ini aqua. Wa ghairu dzalik dan lainnya ya. Dan sebagainya ya. Wa tad'uha ala rufufi. Dan menaruh ya, Mas ya. Dan menaruh di atas rufufi rak ya. Rak piring. Rak benar banget, Mas ya. Rak piring ya. Jadi tad'uha menaruhnya ya. Hadis ini kembali ke semuanya ini ya.
as-suhur wal fanajin wal aqab wa ghairi dzalik, ini pakainya ha karena memang ini khusus untuk jamak ya semuanya ini ya. Seperti itu. Oke, untuk yang paragraf terakhir, tafadhol saya minta Mas Armin boleh? Mas Armin. Umi taqta'ul hadrawati wa ahyanan taqta'u lahma. Ya. Ibu memotong. Masya Allah, udah tahu nih Mas. Ya. Jadi koto ayak tahu itu artinya memotong ya. Hadrawati. Al-hadrawat itu sayur mayur ya Mas ya, sayur-sayuran ya. Sayur mayur. Ahyanan, nah ini mufrad baru juga ya teman-teman ya. Ahyanan itu artinya adalah kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang itu kan menunjukkan tempat ya. Maksudnya menunjukkan waktu ya. Makanya secara harokat dia itu pakai fathatain. Misalnya kemarin kita ada nemu mufrad misalkan sobahan. Sobahan kan waktu pagi ya. Nah di situ juga pakai fathatain. Juga misalkan lailan juga waktu malam. Kemudian naharon semuanya pakai fathatain. Jadi kebanyakan untuk yang menunjukkan waktu tempat itu semuanya menggunakan fathatain seperti itu ya. Di ahyanan itu artinya adalah kadang-kadang ya. Wa ahyanan kadang-kadang taqta'ul lahma memotong daging. Iya. Umi tuhlil idra'i bil ma'il mahluti bil hadrawati. Oh, ibu saya tuhli. Wala yagli itu artinya merebus ya. Oh, merebus. Ibu saya merebus al-kidra. Kidr itu semacam panci ya, gitu ya, kidr ya. Saya merebus panci dengan air, menggunakan air al-mahluti. Al-makhlut yang dicampur ya. Yang dicampur itu artinya makhluk ya. Yang dicampur dengan sayuran. Dicampur dengan sayuran ya. Lanjut. Memasak maksudnya. Buat ya, sayur. Masak air ya. Sayur. Lanjut. Watakli lahma bizaiti wa tasbi. Dan takli. Kalau makli. Jadi kadang-kadang kalau dulu di pesantren ya, saya itu ada istilahnya itu misalkan makruna makliyah. Makli itu artinya adalah goreng ya. Jadi di sini kalau yakli itu artinya menggoreng ya. Kalau yakli itu artinya merebus ya. Kalau yakli itu artinya menggoreng ya. Dan menggoreng daging dengan minyak. Dengan minyak. Wataswi, memanggang ya. Dan memanggang. Samak ikan dengan api. Dengan api ya. Kemudian Kemudian memanggil pembantu. Iya, kemudian memanggil pembantunya seperti itu ya. Ya. Oh ya. Oke ya. Saya kira jelas ya terkait itu ya. Ini ada muhawarah lagi ya di sini ya. Di sini mungkin saya minta coba dari mungkin di sini saya minta Mas Yudi ya, boleh? Mas Yudi sama Mas Kun boleh duet. Ini ya. Di sini ya. Boleh ya, Zainab sama siapa ini namanya nih? Nggak tahu nih siapa ini. Boleh lah, dua-duanya ya. Oke, Mas Kun boleh jadi Zainab ya. Jadi Zainab itu kan sebelah sini ya. Berarti yang sininya Mas Yudi ya. Mulai dari Mas Yudi. Apa Mas Yudi sama Mas Kun? Ya Zainab. Ya Zainabu. Naam ya sayyidi. Sayyidati ya. Naam ya sayyidati. Ladaika ya sayyidati.
Mada ta'malina. Ad'u suhuna wal fanajina 'ala rafi. Diartikan? Oke, Afan sebenarnya ya. Sekaligus bisa diterjemahin sekalian ya. Coba Mas Yudi. Ya Zainab, hai Zainab. Na'am ya sayyidati. Ya tuan, ya tuanku. Mada ta'malina. Apa yang sedang kamu lakukan? Perempuan ya. Ad'u suhuna wal fanajina 'ala rafi. Saya sedang meletakkan piring dan cangkir di atas rak. Raf. Iya, di atas rak benar ya. Nampak. Lanjut. Ihsili malamiqa wa sawkati summa nadhifiha. Ihsili. Ya, yusil ini fi'il amr ya. Kalau gue salah yang yusil tadi mencuci ya. Berarti yusil itu artinya cucilah ya. Cucilah malamiqa Malaikah bukan malaikah ya. Malaikah itu artinya adalah jamak daripada milaqah ya. Milaqah itu kan artinya sendok ya. Berarti kalau malaik jamak daripada sendok. Berarti sendok-sendok seperti itu Mas ya. Cucilah sendok-sendok dan saukati dan Namanya sendok apa? dan piring. Dan garpu ya. Oh, garpu ya. Ya, piring suhun ya. Tapi temannya juga ya emang ya piringnya. Lanjut. Kemudian nadi fiha sampai bersih semua ya, sampai bersih ya. Summa nadhifiha bersihkanlah ya dan bersihkanlah. Kemudian Ya, bersihkanlah. Ya. Bersihkan. Keduanya boleh atau Keduanya. ya boleh ya. Seperti itu. Ya. Bilfutoh ya. Bilfutoti wahmiliha huna. Bilfutoh. Dengan Futoh itu semacam sunlight gitu ya sebenarnya. Jadi sabun khusus untuk piring sebenarnya. dengan sabun cuci ya, sabun cuci Ya boleh sabun cuci boleh. Deterjen mungkin ya. Dan bilaslah ya, bilaslah keduanya di sana. Bukan ya. Ihmil ya, ada hamala yahmil tadi ya di awal ya. Wahmiliha huna. Hamala yahmil kan artinya membawa ya. Berarti kalau ihmil dan bawahlah seperti itu ya. Wahmiliha Dan bawalah ke sana ya. Ke sini ya huna ya. Apa ya? Dan bawalah ke sini. Seperti itu. Oke. Lanjut Mas Kun. Sam'an wa ta'atan ya sayyidati. Ya, akan saya lakukan tuanku. Saman wa ta'ah ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ini saya siap mendengarkan dan siap mentaati seperti itu ya. Boleh seperti itu ya. Jadi kan sami ayasma itu kan artinya mendengarkan ya. Kalau ta'ah itu kan artinya kan mentaati ya. Jadi sam'an wa ta'ah bisa kita terjemahkan saya siap mendengarkan dan mentaati wahai nona ya, sayyidati. Kalau tuan kan laki-laki ya. Berarti kalau perempuan berarti nona gitu ya. Oke, boleh lanjutannya Mas Yudi. Nadhifis suhuna. Nadifi suhuna wal aqwabi bil futoti. Nadifi dan bersihkanlah. Iya. Bersihkanlah piring dan bil dengan futoti ya. Ya, sama ya, sabun cuci ya tadi ya. Oh ya, sabun cuci ya, dengan sabun cuci. Wamla'i tosa bil ma'i wa anna uratibu. Ya. Al-ma'idata. Wamla'i dan apa? Wamlai, malah ayam lau ya. Malah ayam lau itu artinya mengisi ya, Mas ya. Dan istilah tos. Iya. Jadi isilah, benar ya, benar. Isilah. Tos ini sebenarnya ini ya, sama dengan finjan ya. Cuman biasanya kalau tos ya, tos itu biasanya digunakan untuk cangkir ya, khusus untuk susu biasanya ya.
Tapi kalau yang finjan ini khusus untuk kopi biasanya ya. Tapi kalau tos itu biasanya untuk susu biasanya. Jadi boleh langsung Istilah apa ya? cangkir. Boleh cangkir ya. Iya, cangkir dengan air Ah, dan wa ana dan saya sa'ur rotibu. ya. Saurat tibul ma'idata ya. Seperti itu. Merapikan ya. Rattaba yurattibu artinya merapikan ya. Merapikan, dan saya merapikan sa'ur rotibu. Al-ma'idah tadi artinya apa? Ma'idah? Meja makan ya, ma'idah ya. Meja makan, dan saya merapikan meja makan. Hadirah. Naam. Oke. Ya seperti itu ya. Enak nih Mas Kun nih. Tapi sebelumnya ini ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin tadi kemarin yang belum sempat hadir ya. Di sini ada fi'il mudhari ya yang memang diawali dengan tambahan sa di sini ya. Wa ana sa'uratibul ma'idata. Jadi sa ini sebenarnya tambahan ya. Nah, jadi ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah mau ya, atau ingin. Wa ana sa'uratibul ma'idah berarti artinya dan saya akan merapikan, gitu. Akan merapikan. Jadi saya di sini memiliki makna akan, ya. Akan merapikan meja makan. Hadirah. Oke siap, insya Allah, gitu ya. Oke boleh dilanjut, Mas Budi. Saya tidak. Ya. Asad kulina awalan am tandadiri na Fatimata. Asad Artinya? kulina asad. Artinya apa? Saya Bukan ya. A di sini artinya hal ya. Apakah ya? apakah Sa takulin. Sa tadi akan ya. Arti takulina akala yakulu artinya makan ya Mas ya. Akala yakulu. Arti apakah makan awalannya? apakah kamu perempuan akan makan seperti itu ya? Apakah kamu perempuan akan makan ya? Akan makan awalan dulu ya, Dad. Awalan duluan am tandadirina Fatimah. Tandadirina Intadara yang tadiru itu artinya menunggu ya Mas ya. atau menunggu Fatimah ya. Ya Fatimah seperti itu. Lanjut Mas kan? Bal saat nusu. Bahasa Agnusu apa, Sat? Bahasa Karena Agnusu. saya Berarti nusu artinya menyapu ya, menyapu ya. Menyapu dapur. Bal. Tetapi itu tadi berarti, Sat. Tetapi ya. Bahasa Agnusul matbakho awalan. Tetapi saya akan menyapu dapur Terlebih dahulu. Menyuci dahulu dapur wa angtadiru sayyidata Fatimata. Dan saya sedang menunggu ya. Menunggu ya benar. Menunggu Nona Fatimah. Nona Fatimah. Ya, boleh lanjut Mas Kun. Mas Kun ya. Mas Yudi. Ya. Toyib, anti mujtahidatun fil amali. Toyib bagus. Kamu mujtahidatun bagus ya, Dad. Toyib bisa kita artikan baiklah ya. Baiklah. Anti mujtahidatun fil amali. Kamu mujtahidatun bagus ya, Bad. Pintar ya. Rajin ya. Mujtahid artinya rajin. Kamu rajin di dalam bekerja. Iya, bekerja. Al-afu ya Ustazati. Sama-sama Nona gitu. Sama-sama. Ya. Oke, seperti itu ya. Saya kira jelas ya. Ini tentang muhawarah antara perempuan. Ya, Fatan boleh tanya? Mau screenshot Tahir. Ya, apa Fatan? Udah? Dah. Ya. Lanjut. Apa? Nona. Oke ya. Sini ada latihan-latihan ya. Banyak banget.
Nggak apa-apa, Fatan. Biar kenyang ya. Oke, Bu. Mungkin ini aja yang penting ya. Ini ada latihan ini. Tafadhol, boleh Fatan dimulai ya. Atau mungkin saya mulai dulu aja nggak apa-apa ya. Di Oh, sini siap. ya. Jadi seperti biasa ya, seperti sebelum-sebelumnya, tinggal diganti kata gantinya. Jadi nanti digantinya jadi apa seperti itu. Ini misalkan Hamidun tilmidun nasyitun yata'allamu fi madrasatihi sabahan wa yashtaghilu fi baitihi masa'an. Nah, ini nanti diganti. Yang namanya Hamid diganti dengan Aisyah. Kan Hamid kan laki-laki ya. Berarti kalau Aisyah kan perempuan. Jadinya Aisyah itu tilmidatun ya. Seorang siswi ya. Nasyitun yang rajin ya tata'allamu. Karena hiya ya. Aisyah kan hiya ya. Tata'allamu fi madrasatiha. Ha karena perempuan ya. Madrasatiha sabahan pagi hari. Dia perempuan belajar di sekolahnya pagi hari. Wa tashtaghilu dan dia sibuk. Nah, istaghala yashtaghilu itu artinya adalah sibuk ya. Istaghala yashtaghilu sibuk. Berarti diganti wa tashtaghilu fi baitiha masaan dan dia sibuk di rumahnya sore hari ya. Masaan artinya sore ya. Sore hari. Kalau sabah itu artinya pagi. Ini terkait yang Aisyah ya. Oke, sekarang Fatan yang Ana ya, boleh dijawab Fatan. Ana tilmidun nasyitun. Artinya? Saya seorang murid Yang apa tadi? Nasyid? Sama kayak mustahid. Mustahid tadi apa artinya? Oh, rajin. Rajin ya. Saya murid yang rajin. Ata'allamu fi madrasatihi sabahan. Madrasatihi. Madrasati ya Fatan ya. Oh, Ya. madrasati sabahan. Iya. Ada ya-nya di situ ya. Artinya? Wa ashtaghil fi baiti masaan. Iya. Coba diartikan Fatan dan Saya seorang murid yang rajin. lanjut. Saya Ta'allama ya ta'allamu artinya apa Fatan? Belajar Fatan ya. Oh, saya belajar di sekolah. Sekolah siapa? Sekolah saya. Sekolah saya pagi. Wa ashtaghilu Dan saya sibuk, maksudnya betul? iya, istaghala yastaghilu artinya sibuk. Jadi dia itu sibuk waktu di rumah gitu lah istilahnya. Oh, dan saya sibuk saat di rumah saya pada sore hari. Pada sore hari seperti itu. Ini nomor 2 ya, tentang yang namanya kata ganti ana. Oke, yang nomor 3, tafadhol Mas Sarmin boleh? Ya. Yang nomor 3. Dua gitu. Iya, Rajin. Fatan, diam dulu, Fatan, diam dulu. Oh iya, lo nih. Oke, lanjut Mas Sarmin. Dua tilmidun nasyitun. Nasyitun ya, benar. Yata'allam dua yata'allamu fil Yata'allamu fil madrasati madrasatihi ya, benar. sabahan wa yastaghilu fi baitihi masaan. Masya Allah. Nggak ada yang dirubah berarti ya untuk Hugo ya. Ya, benar sekali. Tadi saya nggak bilang terlebih dahulu. Khawatirnya nanti tinggal ngikutin aja gitu. Ternyata udah benar Mas Amin ya. Oke, nanti yang nomor 4. Coba Mas Yudi yang nomor 4. Nahnu. Ya. Nahnu tilmidun ya. Tilmidun ya. Tilmidun nasyitun.
Afan ya. Kan nahnu ya. Jadi kalau nahnu, jadi kita pakai jamak ya. Cuman jamaknya di sini kita gunakan jamak taksir. Ya. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu jamak yang tidak berpola. Ya. Jadi kalau yang tidak berpola itu bukannya pakai wawu dengan nun ya. Kan yang wawu dengan nun itu kan yang jamak mudzakkar salim ya. Misalkan muslimun seperti itu. Cuman kalau tilmid ya, tilmid ini nanti pakai jamak taksir yaitu adalah talamidu ya. Tilmidun tilmidani talamidu ya. Seperti itu. Salam itu. Ya. Jadi nahnu talamidu ya. Nasyituna seperti itu ya. Nasyituna. Nasyitnya dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya. Lanjut, Mas. Yata'alamu Apa tata'alamu apa tata'alamina atau gimana nih, Mas? tata'alamina ya. Tata'alamina. Bukan ya, nahnu berarti tinggal diganti aja yang ianya diganti dengan nun ya. Kalau nahnu ya. Nata'alamu ya. Nata'alamu fi madrasatina ya. Sobahan. Wayasdaghilu Ya-nya ya, jangan lupa ya, ya-nya ya. Watas daghilu Bukan ta juga ya, pakai nahnu ya. Nahnu berarti wanastaghilu ya, benar. Wanastaghilu fi baitina masaan, Masya Allah. Boleh diulangi lagi, Mas Yudi? Nahnu salamidun ya. Iya, talamidu ya, bukan talamidun ya. Itu nasituna. Nata'alamu fi madrasatina sobahan. Wa nastaghilu fi baitina masaan. Masya Allah ya. Nah, benar ya, seperti itu ya, terkait dengan nahnu tadi. Jadi nahnu itu tinggal mengubah aja yang ya tadi itu diganti dengan nun seperti itu ya. Hi juga gitu, hi-nya tinggal diganti menjadi nun. Ya, Mas Kun? Talami itu tadi termasuk sighah mumtahal jumu, Ustaz? Benar banget, Mas. Ya, sighah mumtahal jumu yang memang dia itu memiliki sifat mamnu'un minas sarf ya. Enggak boleh jadi mamnu'un minas sarf itu kan enggak boleh ditanwin dan enggak boleh dijadikan kasrah ya, mamnu'un minas sarf itu. Dan salah satu mamnu'un minas sarf itu contohnya adalah sighah mumtahal jumu. Seperti talami itu tadi itu. Ya, Fatan tadi apa, Fatan? Itu kok apa namanya? Ya ta'allamu fi madrasatihi bukan fil madrasatihi. Kenapa nggak pakai alif lam? Nah, itu Fatan. Ketika di situ adanya ya Fatan ya, atau mu tadi yang ada ka, kemudian ya, kemudian ki itu kan ya. Itu semuanya nggak boleh ada yang namanya alif lam di depannya Fatan. Oh, kalau ada hi gitu Set. Nggak boleh ya. Kalau ada nya gitu, adanya mu yang menunjukkan kepunyakan ya, di situ nggak boleh ada tambahan lamnya seperti itu. Oh. Kecuali kalau kepunyakannya ada di depan katanya. Misalkan lil madrasati sebenarnya. Yang pakai lam biasanya itu Fatan itu kan ada alif lamnya ya. Lil madrasati berarti sekolah mempunyai seperti itu ya. Tapi kalau yang imbuhan di belakangnya misalkan mu, kemudian ku, kemudiannya milik kita misalkan, itu nggak boleh ada alif lamnya di depannya ya. Ini juga faedah penting ya dalam penggunaan itu tadi ya. Seperti itu. Jelas ya Fatan ya, itu ya. Ustaz. Ya. Oke, ini yang terkait nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5 ya. Tafadhol Mas, siapa nih yang belum nih? Mas Yudi boleh lagi? Ya. Oh tadi Mas Yudi ya. Fatan boleh. Fatan nomor 5 Fatan. Yang mana tadi Set? Yang nomor 5, yang antah. Yang antah. Tunggu satu. Ya. Anta pakai Ustaz? Pakai tak katanya. Oh, pakai ta. Anta ilmizun nasyitun.
tata'allamu fi madrasati Madrasati. Kalau anta berarti pakai apa Fatan? Mu. Pakai K Fatan ya, mu ya. fi Madrasati K. madrasatika Iya, benar. sabahan wa yashtaghilu Wayastahilu. salah wa tashtaghilu Masya Allah ya. fi baitika masaan. Bangsaan, ya benar Fatan ya. Boleh diulangi lagi Fatan, diulangi lagi yang nomor 5. Anta tilmidun nasyitun tata'allamu fi madrasatika sabahan wa tashtaghilu fi baitika masaan. Masya Allah ya. Jelas banget ya Fatan ya, seperti itu ya. Oke, sekarang yang nomor 6 ya. Mas Kun boleh yang nomor 6. Ukhti. Ukhti tilmidatun nasyitatun. Tata'allamu fi madrasatiki sabahan. Madrasatiki. Bukan ya. Ini ukhti, dia itu hiya ya. Berarti tata'allamu fi madrasatiha sabahan. madrasatiha sabahan, Masya Allah. Wa tashtaghilu fi baitiha masaan. Baitiha masaan, Masya Allah ya. Benar ya. Sekarang yang nomor 7, ini kayaknya salah ketik nih. Yang benar ini anti ya, nomor 7 ya. Nah, ini pakai anti ya. Iya, di buku anti. Di buku anti ya. Oke, boleh Mas Sarmin, nomor 7 Mas Sarmin. Anti tilmidatun Tilmidatun nasyitatun nasyitatun yata'allamu yata'allamu dia huwa ya. Kalau anti berarti tata'allamu bukan kurang ya tata'allamu, tinggal di belakangnya ditambahin apa di kalau anti. Tata'allamina ya Mas ya. Ada ya sama nunnya ya. Jangan lupa. Tata'allamina fi madrasat di anti ya. Anti. Kalau anta madrasatika ya. Berarti kalau anti berarti madrasah tiki, Masya Allah ya. Sabahan. Watas tagilu. Tastagilu. Ada tambahannya apa enggak ini? Tastagilu. Tastagilina ya. Oh iya. Tastagilina fi madrasatiki Fi baitiki ya Mas ya. fi baitiki masaan. Fi baitiki masaan. Boleh diulangi lagi Mas? Anti ya tilmidatun nasitatun tata'allamina fi madrasatiki sabahan ya wa tastagilina fi baitiki masaan. Masya Allah ya. Saya kira jelas ya ini ya. Ini saya kira tamrinat yang sangat penting ya untuk teman-teman isi lagi ya di rumah ya. Kalau misalkan perlu diulangi lagi nanti bisa lihat di channel YouTube kita gitu ya. Tinggal like, comment, dan subscribe gitu ya. Oke ya, saya kira jelas ya untuk ini ya. Insya Allah. Kita masuk YouTube set. Masuk. tinggal viewernya aja nih yang nggak tahu berapa. Ya, oke ya. Ini mungkin sebagai penutup ya. Ini di pelajaran yang ke-25. Ini saya mungkin minta waktunya sebentar ya. Di sini kita dikasih yang namanya kompas ya, atau dalam kata lain adalah arah mata angin ya. Yang kalau boleh saya bilang kadang-kadang ini kita lebih paham bahasa Arabnya kadang-kadang daripada bahasa Indonesianya seperti itu ya. Nah, misalnya di sini ada yang namanya syamal. Fatan tahu syamal artinya apa? Syamal itu artinya utara ya. Jadi semua ini arah mata angin semuanya. Syamal itu artinya utara ya. Kemudian di sini ada janub. Janub selatan ya. Syarq artinya timur ya. Jangan kebalik ya. Jadi kalau misalnya timur itu mesti di kanan kalau di kompas itu. Ya. Makanya ada istilah waktu Indonesia Timur. Kalau teman-teman lihat di peta itu kan daerah Papua ya. Jadi Papua itu syarq ya, itu daerah timur. Kemudian ada juga gharb. Gharb artinya barat seperti itu. Ya.
Syamal utara, Janub selatan, Syarqun timur, Gharbun itu barat. Seperti itu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya kadang-kadang sendiri kadang-kadang lupa nih. Ini dalam bahasa Indonesianya apa nggak tahu nih. Kalau antara utara sama timur itu apa ya? Timur laut. Timur laut ya. Ya, saya nggak seberapa hafal juga ya. Jadi kalau sini berarti timur laut ya. Jadi gampangnya gini. Kalau bahasa Arab kan tinggal ditambahin aja. Syamal, syarqi. Ya. Jadi syamal dulu sama ditambahin syarqi. Syamal, syarqiyun. Tinggal ditambahin aja syamal, syarqiyun. Jadi artinya timur laut. Ya. Gitu. Kalau syamal dan gharbi ya. Berarti apa ini? Barat laut ya? Apa barat daya? Barat laut. Barat laut ya. Pokoknya utara laut ya berarti ya, gitu ya. Jadi syamal dan gharbiyun itu artinya barat laut ya. Berarti kalau ini janubun gharbi itu artinya adalah barat daya ya, Iya. seperti itu ya. Kalau janubun syarqi dia itu tenggara ya, seperti itu ya. Kan kalau bahasa Arab kan gampang tuh, tinggal didahulukan syamal dulu atau janub dulu baru ditambahin sebelah ininya syamal syarqi misalkan ya. Itu benda antara syamal dengan timur ya. Kemudian syamal gharbi itu adalah barat laut seperti itu. Kalau janub gharbi itu artinya adalah barat daya ya. Kemudian tenggara itu adalah janub syarqi seperti itu. Dan saya kira jelas ya untuk ini ya. Nah, insya Allah di pertemuan ke depan kita bahas selanjutnya ya. Soalnya saya kira di sini nanti teman-teman mungkin memperoleh ini aja sih yang penting ya. Ada yang namanya al-jihad ya. Al-jihadul asliyah. Al-jihad al-asliyah itu artinya adalah arah yang inti ya, seperti itu, asal. Asal itu kan inti ya. Kemudian al-far' itu artinya cabang ya. Jadi jihadun ya, jihad ya. Jihad ini jamak daripada jihadun. Jihadani, jihadun. Dan ini adalah yang kita kenal dengan istilah jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim kan jamak yang berpola yang diakhiri dengan alif dengan ta ya. Jadi kalau mudzakkar salim itu kan wawu dengan nun ya. Tapi kalau yang muannas salim itu alif dengan ta. Makanya teman-teman sering yang dengar yang namanya muslimat ya. Muslimun dan muslimat. Muslimun itu jamak mudzakkar salim, kalau muslimat itu jamak muannas salim seperti itu ya. Jadi kalau jihad di sini itu adalah jamak muannas salim seperti itu. Jadi kalau jihadul asliyah itu adalah arah angin yang sifatnya dia itu asal, yang dia itu dasar seperti itu ya. Kalau jihadul far'iyah itu arah angin yang sifatnya dia itu far' atau cabang misalnya seperti itu. Jadi jihad inti dan cabang seperti itu. Makanya yang inti kan ada utara, selatan, timur dan barat. Kalau yang cabang itu ada syamal dan syarqi, yaitu adalah timur laut ya. Kemudian syamal gharbi itu barat laut. Janubun gharbi itu adalah barat daya, dan janubun syarqi itu adalah tenggara seperti itu. Ya. Saya kira bisa difahami ya terkait ini ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Ingat waktu juga udah jam 6 lebih ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tutup saja ya pertemuan kali ini dengan bacaan. Satu lagi ya, Ustaz. Gimana Mas? Terakhir, Ustaz. Ya, dapat. Tadi untuk mudhari'nya yang di awal tadi, itu kan yang latihan ya? Di awal tadi misalkan takumu. Misalkan kalau di dalam nas yang kemarin-kemarin takumu, kita walaupun nggak ada penekanan anta, kita bisa mengatakan itu kamu berdiri. Tapi kalau misalkan di dalam nas, apakah memungkinkan yang misalkan hiya takumu tadi di dalam nas memungkinkan hiyanya tidak dicantumkan nggak, Ustaz? Memungkinkan gimana ya Masnya? Maksudnya kalau misalkan seperti yang pembahasan sebelumnya, anta takumu, misalkan seperti itu, anta itu kan sebagai penekanan saja. Kalau misalkan hanya bertuliskan takumu, itu saja kita sudah bisa mengartikan kalau itu kamu
berdiri seperti itu. Tapi kalau misalkan yang pembahasan hari ini tadi, hiya taqumu, Iya. nah, itu kan berarti kan dia berdiri. Iya. Nah, kalau di dalam nas itu apakah memungkinkan hiyanya tidak dicantumkan, Ustaz? Misalkan taqumu hanya itu saja, tapi Iya. di pembahasan awal itu ada misalkan Maryam seperti itu. Ya, memungkinkan sekali, Mas. Jadi seperti itu memang kembali ke pembahasan di awalnya. Jadi sebelum-sebelumnya kita bahas hiya apa membahas anta seperti itu. Kalau membahas anta berarti dia itu tetap seperti anta. Jadi sama ya kasusnya ketika dia itu disebutkan anta atau hiya sama-sama disebutkan atau enggak, itu nanti kita kembalikan ke sebelum-sebelumnya ya, Mas ya. Jadi memang memungkinkan juga gitu, Mas. Kalau misalkan dia itu enggak ada kata-kata hiyanya, juga memungkinkan sama kayak anta seperti itu. Ya. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya dulu ya. Mengingat waktu juga udah mau maghrib juga ya. Mungkin yang di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur udah mulai ada juga ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah untuk ke depan insya Allah kita akan membahas tentang angka-angka antara 100 ya sampai 1000 gitu. Bahkan 100.000 ya sini ya. Jadi 100 sampai 100.000 nanti kita bahas insya Allah. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majalis. Subhanakallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.